Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Masih kembali membahas seputar mata. Berkenaan dengan mata, kita dipersilahkan oleh Allah memanfaatkan mata untuk melihat yang indah-indah. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Kita diperkenankan oleh Allah untuk memanfaatkan binatang-binatang dari sisi jamal, keindahan, seperti memelihara ikan hias, memelihara burung cendrawasih. Jadi melihat yang indah-indah itu bagus. Kita juga diperintah oleh Allah untuk melihat, merenung, meneliti. Akhirnya keluarlah ilmu-ilmu baru. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah melihat ciptaan Allah di langit dan bumi, kemudian direnungkan, diteliti, dihipotesa dan lain sebagainya. Akhirnya kesimpulannya, Rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Allah, yang Engkau ciptakan tidak sia-sia. Kita juga diperintahkan oleh Allah memanfaatkan mata untuk melihat ke daerah-daerah di mana dulu umat-umat Nabi diadab. Barangkali kalau ada bapak-bapak yang ikut umrah plus Yordan, biasanya kita akan diajak untuk pergi ke daerah di mana dulu ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Kita akan berkunjung ke kaumnya Samud, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Termasuk kita akan berkunjung ke Bahrul Mayyit, laut mati. Disitulah umat Nabi Lut diadab. Tapi bagi yang mengunjungi daerah ini, dilarang tertawa, dilarang cengengesan, hadir dalam keadaan khusyuk, syukur-syukur menangis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa antakunu bakina. Janganlah kalian masuk ke negeri yang pernah diadab kecuali dalam keadaan menangis. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur, Rasulullah mengajak kita untuk memanfaatkan mata dengan melaksanakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat ke bawah. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Jangan melihat ke atas. Fahuwa ajdaru alla tazdiru nikmatallahi alaikum. Karena dengan demikian, karena kalian tidak akan meremehkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hadis ini kemudian banyak dikomentari para ulama. Di antara komentar-komentar yang saya dapatkan, kalau kita sering melihat orang yang sukses dunia, maka yang terjadi, kita akan malu, seolah-olah kita tertinggal dalam urusan dunia. Tapi kalau kita melihat kepada ahli akhirat, orang yang rajin ke masjid, orang yang saum Senin Kemis, orang yang sehari bisa menyelesaikan 3 sampai 5 juz, maka kita akan sadar ternyata surga kita masih terlalu jauh. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian acara melihat, maka melihat yang paling nikmat adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Sahih Muslim, di Kitabul Iman, di situ diriwayatkan ketika nanti bapak-bapak masuk surga, diberi rentang sekian waktu untuk berbahagia,
hingga akhirnya Allah memanggil kepada seluruh penghuni surga untuk berkumpul dan berbaris. Disitulah semua penghuni surga menyusun 120 shaf atau 120 baris, di mana 80 baris diisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita sudah kumpul, Allah akan bertanya, ya ahlal jannati hal raditum, wahai penghuni surga, sudah puas belum kalian? Kita akan bingung dan mengatakan, wa ma lana la narda ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'tina min qabl. Bagaimana tidak puas? Engkau berikan nikmat kepada kami yang ini belum pernah kami rasakan sebelumnya. Akhirnya Allah pun bertanya lagi, hal turiduna syai'an uzidukum, mau aku beri tambahan yang lebih nikmat daripada surga yang sudah kalian rasakan? Bala wa rabbina, benar wahai Tuhan kami. Akhirnya Allah berfirman, u'tikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Aku umumkan ridhoku, aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan dimurkai untuk selama-lamanya. Maka benar ketika di surat At-Taubah Allah berfirman, wa adallahu alladhina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Kita akan mendapatkan nikmat surga dengan tempat tinggal yang indah. Kalimat berikutnya, wa ridwanun minallahi akbar, ridho Allah jauh lebih besar. Baik, begitu selesai Allah mengucapkan kalimat ini, fayakshiful hijab, tersingkaplah hijab, dan untuk pertama kali nanti bapak-bapak akan melihat Allah secara jelas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan situasi kita pada hari itu adalah fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Tidak ada nikmat yang lebih membahagiakan penghuni surga melebihi bisa melihat kepada Tuhan mereka, sehingga wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah kita nanti berseri-seri karena kita bisa melihat Allah secara jelas. Baik, insya Allah edisi mata kita nyatakan selesai. Untuk subuh kita akan masuk edisi kuku dengan izin Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.